wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati wa DKM Masjid Jami'ah Al-Hikmah Bapak Edi Sudrajat dan segenap jamaah kaum muslimin muslimat pada malam hari ini yang senantiasa kita istiqomah setiap malam Ahad ba'da maghrib menjelang isya kita sama-sama duduk untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat manfaat dunia akhirat dan dijadikan putra putri kita, anak telur kita, anak yang soleh dan solehah, bakti kepada kedua orang tua dan salam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa doa itu adalah sumsumnya ibadah, intisari ibadah. Kalau kelapa itu kalau jadi santan ya doa ini ya. Dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ya, doalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Da'aunaka kama amartana. Kamu berdoa kama amartana sebagaimana kami merintah kepada kamu. Fastajib minna, maka kabulkanlah ya doa daripada minna, daripada kita dua anak. Itu Allah merintah kepada kita. Jadi kita disuruh untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata syair, Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah akan benci, akan marah in tarakta su'alahu, apabila kita tidak mau minta ya. Allah marah pada kita. Sebaliknya wabani adama hina yas'alu yaghdab. Kalau manusia ya, kalau kita sering minta marah ya. Tangga punya misalnya pohon pisang ya, kita mau mepes ikan minta, sekali dikasih, dua kali sononya minta mulu. Iya, artinya ini mau udah kodrat manusia. Jadi manusia itu kalau kita sering minta dia akan marah. Tapi kalau Allah ya, kalau kita sering minta justru dia senang ya kan. Karena kata Rasulullah, malam Allah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah yaghdab alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Sholat juga adalah doa ya. As-sholah lugatan ad-doa, wastilahan ya. Kullu fi'lin yubtadu bitakbir wa tahtimu bitaslim. Setiap perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Coba kita lihat semua, dari mulai kita Allahu Akbar sampai kita tasyahud akhir, itu semuanya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu udah komplit. Makanya ada ulama mengatakan, perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pada Allah pertolongan dengan apa? Tingkatkan kesabaran ya. Karena kunci kesabaran itulah ya.
Allah mengutus 124.000 nabi, 313 rasul. Dipilih lagi Allah Ta'ala dari 313 menjadi 25 rasul. Dipilih lagi 25 rasul menjadi 5 yang kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Kenapa mereka itu memang diuji benar-benar? Maka Rasulullah dalam satu hadisnya, ya kan, Allah itu bila cinta pada seorang, ya akan diuji, ya kan? Ya. Diuji ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ahabba 'abdan ibtalahu, fa idza ibtalahu asabara, fa idza sabara istafahu. Allah bila cinta pada seseorang diuji, ya. Bila dia sabar, maka dia akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doa itu harus, ya, bahwa diperintah Allah Ta'ala, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karena semua kita ini hajat sama Allah, kita butuh sama Allah, dan Allah Maha Kaya. Tanya ada sholat duha, ya, kita kan memaksa Allah itu, ya Allah kalau rezeki dari atas turunin, ya Allah. Kalau rezeki saya ada di bumi, keluarin, ya Allah. Kalau rezeki saya ini haram, tolong kau sucikan, ya Allah. Kalau rezeki saya dikit, qalilan fakasir, banyakin, ya Allah. Ibaratnya kita, ya itu seperti ini, ud'uni, ya, kama da'utana fasajib minna kama wa'atana, ya itu. Kita, Allah justru lebih senang kepada kita. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Nabi Namrud, dikumpulkan kayu bakar sampai radius 8 kilo, burung itu nggak berani terbang, mati kepanasan. Ya, sampai Raja Namrud berpikir bagaimana cara membakar Nabi Ibrahim, pakai menjanik. Dia bikin ketepel yang besar, dilempari ke Nabi Ibrahim. Datanglah malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apakah minta bantuan kepadaku? Ibrahim menjawab, tidak, saya hanya minta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya dengan dia minta kepada Allah, maka kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu api sebegitu besarnya, ya, dibuat Nabi Ibrahim, ya, seperti berada di dalam salju, ya. Ya. Karena apa? Api ciptaan Allah, ya. Kalau kata Allah dingin, dingin. Sulit, golok, ciptaan manusia. Ya kata Allah agak mempan, enggak mempan. Nah, ini dari doa. Makanya kita berdoa itu sangat penting sekali. Nabi Muhammad ketika perang Badar melihat umat Islam hanya 313, sedangkan orang kafir jumlahnya sampai ribuan. Sampai beliau berdoa sampai jatuh terus serbannya. Ya, baru turun wa junudan lam tarauha, tentara-tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Itu para malaikat turun. Bagaimana Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, dia baca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rasulullah ketika posisi ketika dia di Taif, bukannya disambut tapi disambit oleh suku Taif sampai luka, ya. Datang malaikat, wahai Muhammad, kalau kau izinkan ini gunung Uhud akan aku lemparkan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah buat orang-orang Taif, ya, hidayah, karena dia nggak tahu, ya, kalau memang dia tidak mau masuk Islam, semoga nanti
anaknya, anaknya tidak, cucu-cucunya nanti ikut masuk Islam. Tuh, seperti itu ya. Jadi doa adalah ibadah, doa adalah sumsum ibadah. Kita bangun malam ya, bertiga malam yang akhir kan, itu adalah saatul ijabah, waktu-waktu di mana Allah mengijabah doa-doa kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayam asa rabbuka maqama mahmuda. Itu kalau udah kita istiqomah Bapak Ibu sekalian, itu ya kita sholat istiqomah, sholat tahajud ya, sholat hajat, sholat witir di malam hari itu ya, atau kita sholat taubat ya, ya kalau paginya kita sholat duha ya, itu kita akan bisa mendapatkan ketenangan ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka akan tenang hati kita ya. Jadi kaya itu ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Kalau kaya majazi ya dia orang kaya ya, tapi susah mulu kelihatannya ya kan. Kalau kaya hakiki, walaupun orangnya biasa tapi dia hatinya kaya, punya sifat qanaah, menerima segala apapun yang memang telah Allah berikan kepada kita padanya. Wardo bima qasamallah takun agnan nas, ridholah terhadap apa yang telah Allah bagikan kepada kamu ya. Rezeki nggak kau ketuker ya. Ya, takun agnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang kaya ya. Jadi jangan melihat oh si fulan gajinya gede, wah jangan ya kita. Artinya unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa innahum la taqdiruna qadrah, kata Rasulullah. Lihatlah ya, ilaman huwa asfala minkum, ke bawah ya. Kalau masalah dunia ya, jangan melihat ke atas ya. Orang beli mobil kita panas ya, orang beli tanah kita panas, orang bikin kontrakan kita, jangan ya. Alhamdulillah kita dikasih sehat, kita bisa duduk di pengajian ya, kita dan keluarga pada apa namanya diberikan kesehatan semua, alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengatakan kita kebanyakan rezeki yang kita nilai adalah berupa uang. Ketenangan rezeki, keluarga sehat rezeki, kita hidup di tengah-tengah lingkungan, di mati lingkungan itu sama kita harmonis, itu rezeki dari Allah. Ya al-ikhwan, setiap Idul Adha nyembelih sapi, kambing, dan gotong royong masyarakatnya ya, pengajiannya siap malam minggu ya. Dananya dari mana? Ya dari umat Islam yang ada di sini, dari jamaah ya kan. Alhamdulillah sudah berjalan, bikin menara, bikin apa, masjid jadi bagus, ada AC-nya. Kenapa? Karena keharmonisan, karena ya satu saling lain saling membantu ya. Lidi satu nggak bisa buat ngegebuk, tapi kalau dikumpulin banyaknya, watasim bihablillah, kita suruh untuk berpegang teguh pada tali Allah dan jangan kita berpecah belah ya kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, wal adabu fid du'a ya, ayyamudda yadaihi, hendaklah kalau kita berdoa ayyamudda yadaihi, tangannya itu diangkat ke atas ya. Wa ayyamudda yadaihi, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, wa yahmadullahu ta'ala, dan memuji kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu, kita muji pada Allah taala ya kan. Wa yusalli ala nabi, dan membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah, salat Fatih atau salat apa kita baca ya, dan baca salawat ya. Summa yas'alu hajatuhu, kemudian minta apa kebutuhan kita sama Allah. Wa antum muhtajuna ilaih, kita ini butuh sama Allah ya. Ada jaminan Bapak sekalian ya, bahwa kalau kita beriman bertakwa Allah akan berikan rezeki ya kan. Dalam Al-Quran di mana Allah berfirman ya kan, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nahnu rizqak nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu untuk kemudian sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah
ketika kita melaksanakan sholat ya. La nas'alu rizqa, jangan bertanya tentang rezeki kata Allah. Nahnu narzuquka, kami yang ngasih rezeki kata Allah. Yang penting kamu sholat dulu ya, beriman dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Inilah karena keyakinan kita yang kurang ya. Wah, mungkin sih saya minta sama Allah dikasih ya kan, karena ukuran kita seperti itu ya kan. Ya nggak siapa ya kan, pengennya yang jelas, yang nyata, ibarat makan cabai rawit langsung pedes ya begitu. Saat saya sering baca Al-Waqiah setiap hari, kok masih miskin-miskin juga, ada kadang orang ngomong gitu ya kan ya. Oh saat saya baca Yasin setiap malam 4 kali, kok masih begini-begini juga ya. Ini anak indah abdi zonni ke Allah, ini tergantung persangkaan hambanya ya. Ya maaf Pak, saya puasa sekian tahun nggak minta apa-apa sama Allah. Nggak, ya maafkan saya ini ya, bukan riya, nggak minta apa. Saya dikasih ijazah, makanya saya dalailul khairat setiap hari harus khatam. Dikasih ijazah Al-Waqiah yang 14 kali, yang 41 kali. Dikasih ijazah Al-Fatihah setiap malam 1000. Dikasih ijazah Bismillahirrahmanirrahim 12.000. Apa saya minta apa? Nggak minta apa, minta ridha Allah aja. Minta ridha Allah. Ya. Kalau Allah sudah ridho, air putih jadi obat ya, beli keberkahan. Nanti kita minta keberkahan anak kita, anak cucu kita diberikan keberkahan ya. Ya. Kenapa? Kita yakin udhuni astajib, Allah akan mengijabah, mengabulkan doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pasti. Yakin itu Bapak Ibu sekalian. Artinya ada rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa kita duga-duga. Kalau betul itu ayat surat Al-Waqiah, surat kaya, betul kata Nabi. Suratul Waqiah, man qara suratul Waqiah la yuwaffaqirahu abadan. Siapa orang dari surat Al-Waqiah tidak akan berikan susah selama-lamanya. Tadi dikatakan ya, kita jangan mengartikan rezeki itu uang saja ya kan. Kita punya mantu-mantu kita ulama, orang besar, itu rezeki. Kita kerja kita seharusnya udah di PHK, itu dipekerjakan lagi oleh bos kita, itu rezeki Pak ya kan? Iya. Logika kita mana mungkin, karena orang banyak berpinter, sarjana numpuk yang lulus nih tahun sekarang nih, yang S1 S2 ya. Kalau mikir kitanya baca materi satu sampai 2, pusing kita ya kan? Kalau dari bisa 2 bisa 10, itu urusan Allah. Artinya kita pakai jarul langit. Apa Allah nyuruh sholat duha, misalnya Nabi, sholat duha kerjain ya. Kita disuruh bangun malam tahajud sepertiga akhir, kerjakan, minta sama Allah ya. Hayya ala sholat, marilah kita menuju kemenangan. Hayya ala falah, mari kita sholat tuh. Allah nyuruh ya kan? Kita dipanggil sama majikan kita, jam bos kita langsung buru-buru datang. Masa ketika Allahu Akbar kita entar-entarin, entar dulu lah ya, baru ajan, lumayan rokok setengah batang lagi belum habis ya. Iya, langsung buru-buru ya. Panggilan Allah ketika mandang azan, langsung kita menghadap, pergi dulu ke masjid. Untuk apa? Kita sholat dengan berjamaah ya. Jadi adab doa itu diantaranya adalah yaitu tadi yang pertama, kita mengangkat tangan kita, memuji Allah, membaca sholawat, baru kita minta apa aja kita bersalah. Wala yanzuru ila sama fi hali du'aihi ya, dan jangan melihat ke langit ketika kali doa ya. Artinya kita dengan khusyuk ya, dengan berdoa ya. Terusnya wa idza faragha, apabila selesai doa, masaha yadaihi ala wajihi. Kata Rasulullah, selesai doa kita mengusap ya muka kita dengan tangan kita. Habis doa tuh ngusap tuh. Summa masahu ala yadayhi bimaruya annahu qala salullaha, mintalah kamu kepada Allah biputuni akfakum, dengan apa telapak tangan kamu yang itu. Jadi kita artinya kita mengusap 2 tangan kita untuk dibasuh ke wajah kita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulahhina fid du'a ay al mulazimina bi ikhlasin wa sidqi niyatin. Bahwa Allah Ta'ala itu cinta kepada orang al-mulahin yang istiqomah berdoa ketika dia berdoa. Ya. Karena dengan adanya istiqomah ini berarti akan turun karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ya. Itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya semua orang bilang, ya kalau bahasa kejawaannya bisa mantra-mantra apa gitu ya kan, ya tapi dengan keyakinan. Wali Songo dengan bahasa kejawaannya, bisa dengan bahasa Jawanya dia berdoa, ini karena Allah kan bahasa apa juga kita doa ijabah ya. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah doanya itu artinya benar-benar kita sungguh-sungguh berdoa ya. Innallaha la yaqbalu doa abdin ghafilin lahin. Allah nggak akan nerima doanya orang yang lupa, orang yang bermain-main. Paling doa sambil main-main. Yakin sama Allah. Sampai menangis kita berdoa sama Allah. Minta hajat kita apa sama Allah. Malam-malam minta sama Allah. Di sepertiga hari akhir malam minta sama Allah. Jika kita dia duduk di antara dua mimbar. Mimbar kedua di salat Jumat, minta sama Allah. Itu di suatu saatul ijabah. Ya, saat-saat di mana ijabah di Allah Ta'ala. Kalau di Mekah, Madinah kan ada maqamul ijabah. Tempat-tempat ijabah. Seperti Raudhah, Multazam, ya. Rukun Yamani, Hajar Aswad, ya. Itu adalah maqamul ijabah. Kalau kita ada saatul ijabah, yaitu ketika sepertiga malam akhir, ya. Di atas jam 12 lah kita bangun, kita nangis sama Allah, minta rengek-rengek sama Allah. Kenapa? Allah liyasma'a tadarru, supaya Allah ngedenger rintihan kita. Oh ya Allah, nih hamba benar-benar nih ya kan. Apa hajat kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kita pengalaman rohani ya kan kita. Masya Allah Pak ya. Kadang-kadang memang ya tadi dikatakan wa mayattaqillah yaj'alahu ya makra wa yarzuqhu min haitsu ini wa yarzuqhu min haitsu ini kadang-kadang yang kita nggak sangka-sangka. Ini apa ya? Ya, artinya kenapa? Dengan kita benar-benar kita ibadah pada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha. Ya. Apa kiai kita ngajar baca sholawat Muhammad 1000 amalin? Apa kiai kita ngajar baca sholawat ya amalin? Ya. Makanya orang-orang ahli tarekat ya, seperti tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, ya, Qadiriyah saja, Satariyah, At-Tijaniyah, ya. As-Saziliyah, ya itu istighfar. Tauhidnya apa? Istighfar, sholawat, la ilaha illallah, 3 itu dibaca. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah ya kan. Jadi setiap malam baca manaqib Syekhul Jalani Pak, baca. Karena juga katakan kata Syekhul wa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa idza sa'altumuhu, apabila nyuwun sapa sira kabeh hu ing Allah fas'alu, maka nyuwun bi ing wasilah maring isun ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Oh. Kenapa? Beliau wali ya kan. Ya. Siap malam nggak pernah tidur. Wakana yusol kalau sholat subuh cukup dengan sholat subuh. Sholat wudunya sholat isya. Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir. Pokoknya kita nih ikut torekotnya. Ya kan. Terus tadi. Salat istighfar, salawat, la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Penting Pak. Kalau kita udah umur di atas 40 tahun tuh, ya harus pegang torekot. Ya, dia torekot yang mutabaroh. Artinya memang diakui oleh para ulama dan jelas sanad-sanadnya dari guru-guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa maksiatun. Tuh, kata Rasulullah, meninggalkan doa adalah maksiat. Karena apa? Kita disuruh perintah doa kepadaku, aku kabulkan. Oh, kita tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Suatu ketika, ya kan, di mana Ibrahim bin Adham sedang berjalan, di pasar Basrah. Fastama'an nasu ilaihi,
Maka ketika itu manusia pada kumpul, faqalu, mereka berkata, ya Aba Ishaq, wahai Imam Ibrahim bin Adham, Inna Allah Ta'ala qala fi kitabihi, bahwa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, maka aku kabulkan. Wa nahnu mundu dahrin tad'u fala yustajibu lana. Kami udah sekian tahun berdoa tapi nggak dijabah-ijabah, kenapa? Ya kan? Faqala ya ahlal Basra matat qulubukum bi asrati asya. Kata Ibnu bin Adham, kenapa doa kamu nggak dijabah? Karena hati kamu mati dengan 10 perkara. Tuh. Hati mati. Walaupun dohirnya hidup tapi hatinya mati, Pak ya. Hati mati udah susah lah, ya kan? Mati hati kita. Lampu gelap aja kita pusing, mati listrik kita pusing, ya kan? Ini hati yang mati, ya. Bukannya lampu, mati hati kita, kan Ibnu Adham. Dengan 10 perkara pertama, ya. Al-awwal wa arabtumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kau mengenal Allah wa lam tu'addu haqqahu, tapi kenapa kamu kenal sama Allah tapi tidak melaksanakan hak-haknya Allah, ya. Allah menyuruh kita mengerjakan sholat, Allah menyuruh kita mengerjakan puasa, tapi kita nggak ngerjain sholat, ya kan? Disuruh kita, ya Allah Ta'ala aqimus sholat wa atuz zakat, jadi kalau sholat bayar zakat, ya. Allah nyuruh kita, artinya ati Allah, ati Rasul, taat Rasul, ya. Dan juga untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa kamu nggak bakti sama orang tua? Ya, ya ibarat kita nggak kerja, atau mau minta duit, gimana siapa yang mau ngasih, ya. Makanya ketika di masjid ada pemuda setiap hari sholat minta sama Allah. Umar bin Khattab masuk ke masjid, diomelin tuh, kata Umar bin Khattab, ya sabab, innallaha la tumtiru zahaban wala fiddatan minas sama. Pemuda, Allah tidak akan nurunin emas, permata, berlian dari langit. Ya, imsi, wamdu, fa idza faragta fansab, bila pergi. Salat ibadah, bila disuruh untuk bekerja. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah watrullaha katsiran la'allakum tuflihun. Syarat silakan fantasir fil ardi, bertebaran ke bumi Allah. Untuk apa? Mencari anugerah Allah. Wabtagu min fadlillah, seperti itu. Jadi pertama, kamu kenal Allah tapi tidak ibadah, hanya kenal, iya Tuhan saya Allah, sholat kagak. Gimana doa kita mau dikabul? Ibadah kita kagak kerja, mau minta gaji, ya kan? Wasani qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Nomor 2, kamu baca Al-Quran tapi nggak diamalin tuh Al-Quran, ya. Quran bagi imam kita, Quran sebagai pegangan kita, ya. Allah melarang rentenir, Allah melarang riba, tapi kadang kita masih rempet juga. Ini tuh kan banyak larangan dalam Al-Quran, ya. Tapi kita masih robos juga, ya. Jadi baca Al-Quran tapi nggak diamalin Al-Quran, ya. Nggak ngamalin Al-Quran. Wasalisu idda'autum hubbu Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kenapa ninggalin sunnah-sunnahnya Nabi, ya. Iya, makanya kita disuruh ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah yang lainnya. Artinya apa? Itu sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi nyuruh siwak, Nabi minimal kalau kita sholat Jumat pakai baju putih, kalau kita punya pakai minyak wangi, itu sunnah, ya. Sunnah-sunnah Nabi banyak, Bapak sekalian, ya kan. Artinya makanya seperti sholat witir itu sunnah Nabi. Kalau sholat witir kita kerjakan setelah sholat Isya, itu sholat witir yang dikerjakan oleh Abu Bakar Siddiq. Kalau sholat witir kita kerjakan sebagai pungkasan daripada sholat akhir, ada sholat malam yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada sahabat Nabi, ya Rasul, itu Abu Bakar sholat witirnya habis Isya, itu Umar habis, artinya mau menjelang subuh, artinya mau menjelang fajar, ya. Artinya kata Abu Bakar Siddiq, saya nggak kuat, ya, takut ketinggalan. Kalau Abu Umar kan memang jiwanya, ya, artinya orangnya higienis, artinya orangnya benar-benar
apa namanya, orangnya agak jarang tidur malam ya. Jadi saya diakhiri dengan sholat sunnah dua-duanya. Benar nggak ya Rasul? Benar. Abu Bakar benar dan Umar bin Khattab juga benar. Kata Rasulullah ya kan, jangan tinggalin sholat witir pada malam hari. Itu ausoni khalili bisalah sati asya. Aku wasiatkan kepada sahabatku dengan 3 perkara. Pertama, Allah tu sholat duha, jangan tinggal sholat duha walaupun 2 rakaat. Itu kata Rasulullah. Nomor 2-nya, wa antasuma kulla syahrin salasata ayamin, puasa setiap bulan 3 hari. Puasa apa? Ayamul bid. Ya, tanggal 13, 14, 15 tuh. Ya, dan nomor 3-nya tuh, Allah an utira qabla an anama, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Itu pesan Nabi kepada sahabatnya ya. Jadi wasiat Rasulullah ya kan. Jadi kita mengaku cinta Nabi tapi ninggalin sunnahnya. Bagaimana doa kita mau diijabah ya kan. Artinya sunnah kita kerjakan, yang fardu kita kerjakan juga. Warabi'u idda'autumu adawatas syaitan wa aqatumuhu wa wafaqtumuhu. Ya, kita ini ngaku bahwa setan adalah musuh kita. Tapi kenapa kita masih ngikutin setan ya? Dan kita masih apa namanya mengamalkan perbuatan yang sama seperti sifat yang dikerjakan oleh setan. Wal khamisu idda'autum dukhulal jannah walam ta'malulah. Kau mengaku bahwa ingin masuk surga, walam ta'malulah, tapi kenapa kamu tidak mau beramal untuk jalan menuju surga? Apa banyak jalan menuju surga ya? Artinya dengan kata Rasulullah bahwa kullu syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul yatama wal masakin. Setiap sesuatu ada kuncinya, dan kunci surga adalah kita cinta kepada anak yatim, cinta kepada fakir miskin ya. Di bulan Muharram ya, ada orang bilang istilahnya lebaran anak yatim. Nah, bulan Asyura ya, yang orang yang ada kelebihan harta silakan ya. Ya kalau bisa mah jangan hanya bulan yatim saja. 11 bulan yang akan datang pun kalau kita perhatikan, niatin kalau rezeki sebulan sekali mau ngapain, niatin kalau rezeki kasih anak ya yatim. Karena Rasulullah sudah jelas bersabda, anak wa kafil yatim fil jannah hakaza wa asyara bisababa wa farraja bainahuma. Saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim di sorga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, kata Nabi. Tuh. Saking dekatnya tuh dengan anak ya yatim ya. Wasabi'u qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Kenapa doa kita enggak diijabah, kata Ibnu bin Adham? Kamu mengatakan annal mauta, bahwa mati itu hak, pasti. Mati itu adalah pintu. Al mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Mati adalah pintu, semua orang pasti masuk tuh, namanya pintu kematian. Enggak siapa. Ya. Tapi kata Imam walam tasta'idulaha, tapi kenapa? Udah tahu mati itu pasti. Semua pasti mati, tinggal nunggu waktunya. Tapi kenapa kita nggak mau punya bekal buat kematian? Walam tasta'idulaha ya. Dan ini bekal kematian adanya apa? Ya ini kita ngaji ya kan, supaya amal kita semakin bagus. Terus apalagi kita sedekah, itu kan amal-amal untuk kita nanti di akhir, di alam kubur kita, sebelum nanti kita menyesal ya kan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, hatta idza ahadahumul maut, apabila datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'uni, ya Allah, yang dalam kubur Pak, irji'uni, kembalikan saya ke dunia ya Allah, kembalikan ya Allah. Ngapain kata mereka? Na'mal salihan bima taraktu, kami kembalikan kami ke dunia ya Allah. Dulu kami di dunia meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah ya Allah. Ya kan? Dulu kita disuruh oleh ulama, oleh Nabi untuk berkorban. Kata Rasulullah, ya, man kana lahu sa'atan walam yudhi falyamut insya au insan nasraniyan. Siapa orang yang kaya punya duit gak mau korban, kalau mati Yahudi atau mati Nasrani.
Sama hadis lain juga, man kalau sanul qalbi balu korban musolana. Siapa orang yang punya duit, punya harta, tapi nggak membuat korban, kata Nabi, jangan deketin tempat ibadah saya. Karena kata Rasulullah, ya ummati yudhun wa sebaik-baik mereka yang membawa korban dan sebut umat mereka yang tidak mau berkorban. Nyesel dia, duit saya banyak ya Allah, patungan sapi males ya Allah, beli kambing males ya, karena saya nyesel ya Allah. Kala mana mungkin, kata Allah, mana kamu udah mati, udah badan berpisah ila yaumi sampai hari kiamat. Nah sekarang kita masih hidup nih, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa memegang, kaki masih bisa melangkah ke masjid, kuping masih ngedenger, ya kita gunakan nih ya kan sebaik-baiknya. Sebuah tempat kita nggak ada penyesalan dalam kubur kita ya, makanya kita pasti semuanya mati ya. Maaf 5 tahun ke depan kita udah pada nggak ada nih Pak ya, 50 tahun ke depan nih ya bukan berarti kita 50 tahun lagi nih, 50 tahun lagi nih saya, bukan berarti kita pasti kita kapan kita takut ya, iya pasti kita udah nggak ada ya. Makanya nih, sekarang ini kita tore dengan tinta kebaikan, dengan amal soleh ya kan, dengan apa ya itu, mumpung ada kesempatan hidup di dunia ya, jangan tinggalin ngaji, jangan tinggalin sholat, baca Al-Quran, sedekah ya, itu buat apa? Untuk bekal kita di alam kubur ya. Kita pergi ke Jawa harus punya etol, harus saldonya harus cukup, bensinnya, mobilnya juga harus sehat ya kan, dicek semua tuh, bannya, pentilnya semua diperiksa. Coba kalau kita pas-pasan duitnya, ngeri, pas mau keluar tol duitnya kurang ya, itu udah sengsara. Naik jalur busway bawa motor kena etol, wah karena lagi musim nih sidang apa namanya, tilang etol, masya Allah, tilang elektronik, masuk busway Pak, kemarin saya bayar pajak mobil di Samsat, orang pada pusing, kenapa Pak? Waduh Pak Ustadz, saya kena 6 kali Pak Haji, 6 kali 500 berapa tuh, motor kagak seberapa, kena tilang sampai 3 juta ya. Karena apa? Itu kita melanggar di dunia. Kalau kita melanggar ya nggak kena, apalagi kita melanggar perintah Allah ya. Emang Allah sih ya silakan lu, tapi kalau nanti ya Rabbana absorna wa sami'na fa'inna inna muqinun ya, kita dikasih lihat oleh Ta'ala, dikasih pendengaran, dikasih mata ya, tapi kenapa nggak ngerjain tuh, nanti kita yakin oh kita di neraka. Oh neraka bukan dongeng belaka, neraka tuh ada, surga tuh ada ya. Mereka baru menyesal, lau kunna nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia mendengarkan omongan ulama, duduk dengan ulama, ngaji, tidak tinggal di masjid, atau kami punya dikasih akal untuk membedakan antara manusia dengan yang lainnya, kita gunakan akal dengan sebaik-baiknya, ma kunna fi ashabis, sungguh kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Wasaminu istaghaltum bi ilmin fala tanuyubu anfusikum. Kenapa doa kita dikabul? Kata Imam Ibnu Adam, kamu lebih sibuk ngurusin aib saudara kamu daripada ngurusin aib kamu sendiri. Mau buka aib orang, ibaratnya gajah di depan mata nggak kelihatan, kuman di seberang laut kelihatan ya. Buka aib saudaranya sendiri ya. Bukannya suruh tutupin, kita bongkar tuh aib saudara, tutupin aja. Jangan kita buka aib. Nanti kita walaupun memang dia punya salah ya tetap ya jangan buka. Nanti kita di akhirat akan dibuka aib kita di hadapan umat oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Wa tasi'u aqaltum ni'mata rabbikum wa lam tazkuru lahu. Kenapa doa kita dari kabul? Nomor 9, kamu makan nikmat Tuhanmu ya tapi kamu tidak bersyukur. Kalau kita udah ke rumah sakit pakai selang, udah masuk ruang ICU baru paham ya Allah nikmat sehat mahal ya Allah. Ya, nikmat sehat mahal. Sekarang kita masya Allah makan kalau lagi sehat makan pakai sambal garam aja udah enak. Tapi kalau lagi sakit kita ya, apalagi ada larangan nggak boleh makan nggak boleh, macam-macam. Sudah nikmat Allah kurangin sama kita. Kita sakit gigi aja baru sekarang masya Allah itu makan enak buat sakit gigi. Waduh, apalagi giginya bengkak gusinya, masya Allah ya. Maka kata ulama, la na'ima kanaimal arus wala wadok kado idarus. Tiada kenikmatan kecuali nikmat pengantin baru, dan tidak ada penyakit yang nggak enak kata ulama kecuali sakit gigi. Itu kata ulama ya. Kenapa? Gigi kan beda dengan kita sakit stroke, beda sakit yang lain. Kan kita sehat masih berjati kan. Waduh, ngebetnya kayak apa ke otak-otak, saraf-saraf ya Pak ya. Iya makanya kita
doa nggak dikabul, makan nikmat Allah setiap hari tapi nggak bersyukur ya. Monyet yang gede mulu ngelihatnya. Ya iya. Kita bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da wa ilaihin nusur. Masya Allah ya. Dengan apa itu? Malam yaskurillah, lam yaskurin nas. Malam yaskasil, lam yaskasil. Tiap orang tidak bersyukur sedikit nikmat Allah berikan, maka dia tidak bersyukur dengan nikmat yang banyak. Kita udah alhamdulillah jika sedikit, alhamdulillah Allah kasih nikmat kita ya. Penting nikmat sehat panjang umur. Wal asiru dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kenapa doa kita nggak dikabul? Kata Ibnu bin Adham, kita sering nguburin orang meninggal dunia. Walam ta'tabiru, tapi kita nggak mau ngambil contoh. Tuh, orang kaya mati, pejabat mati, ya. Tapi kita nggak ngambil contoh. Kafa bil mauti wa'iduh. Cukuplah mati nasihat buat kita. Orang kalau ingat mati, Pak, insya Allah nggak mau jadi orang kagak beres, nggak mau korupsi, nggak mau macam-macam, pengennya ibadah dekat sama Allah, ya. Kalau kita semuanya sadar bahwa kita bakal mati, ya kan, dan kita tahu bahwa kita semua akan dipertanggungjawabkan segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi ini di antaranya yaitu di pertama tadi ada berdoa kapan doa itu yang sifatnya mustajab ya, dan juga yang terakhir tentang keadaan kita ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kehidupan ya, hendaknya kita beristighfar. Ada waktu kurang lebih 5 menit ya, barangkali ada yang mau bertanya di antara para jemaah, kami persilakan. Ada? Kalau tidak saya dulu ya. Tadi di awal sempat itu tentang ada berdoa. Dulu saya pernah baca pada sebuah jurnal tentang pembahasan tentang ada berdoa. Kesimpulannya di antaranya beberapa poin, tapi saya ada satu poin yang agak saya tangkap. Katanya dalam keterangan di situ berdoa itu tidak boleh terlalu spesifik, ya, karena Allah itu maha tahu keadaan kita, maha tahu betul-betul kita, maha tahu segalanya yang kita butuh. Jadi berdoalah sewajarnya. Walaupun tidak ada sekian mulai, ada sholat waktu, ada sholat sunnah, yaitu jangan terlalu spesifik. Nah itu gimana itu Ustaz? Yang pertama. Yang kedua tentang ini. Apa sebetulnya makna sholat witir itu gimana? Setelah kita melaksanakan sholat witir, kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah yang lain. Contoh, ya. Misalnya kita ya suka memulai ya kita melakukan sholat tahajud, terus kita bersalam sudah tutup dengan sholat witir. Nah, sementara menjelang subuh masih lama, ada kurang lebih 1 jam lebih. Apakah dalam itu setelah kita melaksanakan witir tadi kita pun melakukan sholat yang lain, atau bagaimana? Secara saya terima kasih. Ya, doa setara harus tidak boleh spesifik. Tadi terlalu spesifik. Ya, karena memang apa yang kita minta Allah mengetahui, ya kan. Nah, artinya mengetahui apa yang dalam hati kami, walaupun itu semut hitam berada di batu hitam di malam hitam, Allah tahu, ya kan, seperti itu ya. Artinya kita minta doa yang sewajar-wajar, jangan minta ya Allah saya minta bisa terbang. Ya kan, enggak kan, namanya enggak ini ya kan. Ya itu masalah kebutuhan kita. Nah kalau kebutuhan kita 100.000 ya minta 100.000, jangan minta 1 minta 1 miliar misalnya, ya kan, seperti itu. Jadi minta sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Ya Allah, ini anak pengen sekolah, pengen bayaran, butuh uang sekian misalnya, ya berdoa sama Allah ya. Ya nanti bagaimanapun dengan keyakinan yang kita doa, dengan ikhtiar al-harakah barokah. Kalau kita bergerak
ada keberkahan, ya kan. Artinya kita di rumah aja diem aja juga otak pusing, Pak. Datang ke rumah teman, ngopi, dikasih kopi, dikasih makan, kan otak encer ya. Dan disebut kita dengan silaturahmi itu membawa rezeki, ya, seperti itu ya. Kalau di rumah aja jumut kita ya, pikiran kita ya. Gitu. Jadi berdoa sewajar-wajarnya ya. Jangan doa tadi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Nabi ketika tidak makan, tidak minum sampai mengajak percaya dengan batu, ya kan. Malaikat Jibril datang, ya Rasul, tuh gunung-gunung minta merayu kamu akan jadi emas, Pak. Tapi Nabi kagak mau. Ini kita doa yang sewajar-wajarnya aja ya Pak ya. Jangan kayak seperti Gatot Kaca ya kan, doa pengen jadi orang yang kuat ya, tulang ya seperti itu ya. Artinya sesuai dengan yang kita mau. Artinya akan ada jalan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga masalah sholat witir, misalnya kita sholat witir tadi habis nonton bola jam 2, apakah boleh sholat sunnah lagi? Ya nggak jadi masalah, ya kan? Memang la witroini fil lail, tidak ada dua sholat witir di malam hari. Seperti ini Abu Bakar Siddiq, beliau mengerjakan sholat witir setelah sholat isya, terus dia malam bangun dia sholat lagi, ya. Jadi kalau kita ngikutin daripada makomnya Abu Bakar sih, tapi kalau mau ikut makom Umar bin Khattab, habis sholat sunnah witir udah gak sholat lagi, karena apa? Udah ditutup, gitu. Iya, boleh. Saya juga begitu. Karena saya nih kalau malam nih nggak keburu nih, habis sholat sholat hajat, langsung saya witir aja, baru saya sholat hajat supaya saya nyari fadilahnya, ya kan? Fadilah keutamaan sholat witir. Jadi kita walaupun kita udah sholat belum sholat tahajud atau sholat hajat, kita witir dulu baru sholat, nggak jadi masalah, ya kan. Yang penting jangan kita udah witir lagi, nggak boleh, ya kan. Kita ikutin dua itu aja Pak. Bapak ikutin jalur Abu Bakar Siddiq apa Umar bin Khattab, wajah ya. Iya seperti itu ya. Ayo jamaah lagi ya. Ya barangkali ada yang lain. Ya mungkin ya sudah masuk waktu isya. Nanti tutup proses. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan 'ala syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallam. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa sabit imanana wa nawir qulubana wa wasi' arsaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa nishadi abdina wa qdi hawaijana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.